دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما Alhamdulillahirabbil alamin wa la sallallahu Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin puji syukur dan panjatan kehadirat Allah Ta'ala atas rahmat iman rahmat sehat dan insya Allah kita di forum yang mubarakah ini diberikan hidayah diberikan tambahan ilmu yang sangat bermanfaat untuk petunjuk kehidupan kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sudah katakan di dalam Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Nah, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kamu kepada Rasul dan kerabatnya. Nah, ini ada kaitannya dengan bab 43 ini sebenarnya, yang ini kita bahas tadi. Jadi memuliakan ahlul bait Rasulullah dan menerangkan keutamaan, keutamaan ahlul bait. Bersolawat kepada Nabi itu diperintahkan. Bahkan yang bersolawat, Allah bersolawat, malaikat bersolawat untuk seluruh Nabi. Wabil khusus adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada juga beberapa di media sosial yang mempermasalahkan solawat itu ini yang bahkan dikatakan bid'ah. Ya kita tidak ingin bertengkar di situ, tapi ada dasar hukum yang perlu digunakan untuk itu. Bersolawat dengan solawat untuk memuliakan Rasulullah Nabi secara umum yang sudah ditunjuk oleh Allah dan Nabi Muhammad secara khusus beserta keluarganya. Jadi kita diperintahkan untuk memuliakan Ahlul Bait, membersihkan mereka dari dosa, meninggikan kedudukannya. Karena apa? Ada keutamaan untuk mengkhususkan kepada Rasulullah Muhammad karena beliau memiliki syafaat. Syafaat itu adalah haknya Allah. Tetapi Allah memberikan kepada insan-insan yang betul-betul dipercaya dipilih. Jadi tidak semuanya tertentu. Ya, kalau kita hubungkan Ustadz dengan syafaat umum apa kubro, saya lupa. Syafaat umum yang besar itu, yang nanti ketika kapan hisab dilakukan, ya begitu kita kiamat ya, kemudian pada maksar digelar putih seluruhnya. Panasnya luar biasa, di situ macam-macam orang kelabakan sana kemari untuk minta segera dilakukan keadilan, peradilan. Tetapi mengajukan peradilan Nabi Adam pun tak mampu, Nabi Ibrahim pun tidak, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, terakhir adalah Nabi Muhammad yang memiliki kewenangan untuk mengajukan percepatan hisab. Ini adalah syafaat kubra. Dari sinilah kalau kita ingin memuliakan Ahlul Bait, itu mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Nah, wabil khusus syafaat Rasulullah adalah masuk surga dan terhindar dari neraka itu adalah syafaat secara khusus untuk umat Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita yang pada pertemuan pertama kita sudah membahas soal dasar-dasar hukum, dalilnya kemarin sudah dijelaskan Ustadz, dan kita akan masuk pada hadis satu yang insya Allah nanti kata Ustadz bisa sampai dua, mudah-mudahan. Nah, kita akan bedah bersama dan jangan lupa untuk berdiskusi memperdalam ya, di seputar topik yang akan kita bahas sehingga nanti semakin baik gitu. Demikian Ustadz kami persilahkan waktu dan media ini. Terima kasih, Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahhadahum fi hadhihi ad-dar wa shaghalahum bimuraqabatihi wa idamatil afkar وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه أشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita wajib bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Kewajiban bersyukur ini kita jalani dengan kita beraktivitas, kita belajar, kita mengajar, kita bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada hari ini kita lanjutkan kajian Kitab Riyadhus Shalihin bab 43 tentang ikramu ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim. Memuliakan ahlu baitnya baginda Rasulullah SAW dan menerangkan keutamaan mereka. Ini adalah pertemuan kedua setelah pertemuan yang lalu kita membahas dalil ayat yang menjadi dasar rujukan kita memuliakan ahlu baitnya baginda Rasulullah SAW. Yang kemarin kita sudah membaca surat Al-Ahzab ayat 33 dan surat Al-Hajj ayat 32 tentang hal tersebut. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian membahas, mengkaji hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Hanya ada dua hadis pada bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama. Qala al-Imam al-Muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Yazid bin Hayyan qala intalaqtu ana wa Husain ibn Sabrah wa Amr ibn Muslim ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhum. Falamma jalasna ilaihi qala lahu Husainun laqad lakita ya Zaidu khairan katsira. Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'ta hadithahu wa ghazawta ma'ahu wa sallaita khalfahu. Laqad lakita ya Zaid khairan katsira. Hadithna ya Zaid ma sami'ta min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya ibna akhi wallahi laqad kabirat sinni wa qadu ma'ahdi wa nasitu ba'd alladhi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fama haddathtukum faqbalu wa ma la fala tukallifunihi. Thumma qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiban bima in yud'a huma baina Makkah wal Madinah fahamidallaha wa athna alaihi wa wa'adha wa dhakkara thumma qala amma ba'du ala ayyuhan nas fa innama ana basharun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujiba wa ana tarikun fikum thaqalaini awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi fahatha ala kitabillah wa raghaba fihi thumma qala wa ahlu baiti udzakirukumullah
fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Faqala lahu Husain, wa man ahlu baitihi ya Zaid? Alaysa nisa'uhu min ahli baitihi? Qala nisa'uhu min ahli baitihi walakin ahlu baitihi man hurima sadaqata ba'dahu. Qala wa man hum? Qala hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu Abbas. Qala kullu haula hurima sadaqata. Qala na'am, rawahu Muslim. Ya, hadisnya lumayan panjang. Diriwayatkan dari Yazid bin Hayyan. Beliau berkata, saya berangkat bersama Husain bin Sabrah dan Amr bin Muslim ke tempat Zaid bin Arqam, ke rumahnya. Radhiyallahu anhum jami'an, semoga Allah meridhai mereka. Ketika kami duduk di dekatnya, di rumahnya, Husain berkata kepada Zaid, "Wahai Zaid, engkau telah memperoleh kebaikan yang banyak sekali. Engkau mendapat kesempatan melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan hadisnya, berperang bersamanya, dan juga sholat di belakangnya. Sungguh, engkau telah memperoleh kebaikan yang banyak sekali. Coba beritahukan kepada kami apa yang pernah engkau dengar hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Zaid lalu berkata, "Wahai anak saudaraku, wallahi demi Allah, sungguh usiaku ini sudah renta dan janji kematianku juga hampir tiba. Saya sudah lupa sebagian apa yang pernah saya ingat dari baginda Rasulullah SAW. Maka dari itu, apa yang saya beritahukan kepadamu saat ini, maka terimalah itu. Sedang apa yang tidak saya beritahukan, hendaklah engkau semua jangan paksa untuk padaku untuk saya sampaikan." Selanjutnya Zaid berkata, Rasulullah SAW pernah berdiri berkhutbah di satu tempat yang di situ banyak airnya yang disebut dengan Khum, terletak antara kota Mekah dan Madinah. Beliau baginda Rasulullah SAW kemudian bertahmid kepada Allah dan memujinya lalu menasihati dan memberikan peringatan. Sabda baginda Rasulullah SAW, "Amma ba'du, ingatlah wahai kalian semua manusia. Sesungguhnya saya ini hanyalah seorang manusia, hampir sekali saya didatangi oleh utusan Tuhanku. Lalu aku menjawab, utusan Tuhanku ini maksudnya adalah malaikat maut. Kemudian saya harus mengabulkan kehendaknya yaitu diwafatkan. Saya tinggalkan untuk kalian semua dua amanah berat, yaitu yang pertama kitabullah yang ada di dalamnya petunjuk dan cahaya Allah. Ambillah, amalkanlah dengan berpedoman kepada kitabullah tersebut, peganglah erat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh serta benar-benar mencintai kitabullah tersebut. Lalu beliau melanjutkan sabdanya, dan juga ahlu baitku, ahlul bait. Saya memperingatkan kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah dalam memuliakan ahlul bait. Sekali lagi, saya memperingatkan kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah dalam memuliakan ahlul bait. Husain, perawi hadis, lalu berkata kepada Zaid, "Siapakah ahlul bait itu, wahai Zaid? Bukankah istri-istri baginda Rasulullah tersebut termasuk dengan dari golongan ahlul bait?" Zaid menjawab, "Ahlul baitnya Rasulullah SAW ialah selain dari istrinya adalah ahlul bait keturunan Ali,
keturunan Aqil, keturunan Ja'far, lalu juga keturunan Abbas. Husain kemudian melanjutkan perkataannya, semua golongan tersebut mereka ini diharamkan dalam menerima sedekah. Beliau mengatakan benar, semuanya tidak boleh menerima sedekah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama ini memang agak panjang, tapi dari penuturan yang panjang ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran. Yang pertama, para sahabat ya, mereka dipuji oleh murid-muridnya, oleh generasi tabi'in, orang-orang yang belajar ilmu kepada para sahabat. Kita dalam memuji, memuliakan, menghormati, tentu dengan pujian, dengan kemuliaan yang pantas. Disebutkan dalam hadis ini, Husain bin Sabroh yang bertanya kepada Zaid bin Arqam memujinya, memuliakannya dengan mengatakan, Laqad laqita ya Zaid, engkau telah mendapatkan kebaikan yang sangat-sangat banyak. Zaid bin Arqam dipuji oleh Husain. Apa alasan pujian tersebut? Pujian terhadap sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Husain bin Saburah memuji sahabat Nabi? Yang pertama disebutkan adalah alasannya sahabat Nabi adalah orang yang beriman dan melihat baginda Rasulullah SAW. Makanya dalam definisi sahabat, ya, sahabat Rasulullah itu adalah dia melihat, dia pertama beriman, kemudian dia melihat Rasulullah. Ini definisi eh, sahabat, sahabat Rasulullah. Beriman, melihat Rasulullah dan mati, wafat dalam kondisi iman. Jadi ada tiga syarat. Beriman, kemudian melihat Rasulullah secara nyata, bukan dalam mimpi, dan wafat dalam kondisi iman. Minimal tiga syarat ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar terhadap sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dipuji oleh Husain bin Saburah terhadap Zaid bin Arqam karena yang pertama dia melihat baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, mendengarkan hadisnya secara langsung. Mendengarkan hadis secara langsung dari sumber utamanya. Kalau kita saat ini hanya belajar hadis melalui kitab, melalui buku Riyadhus Shalihin, tidak secara langsung dengar dari baginda Rasulullah. Tapi para sahabat mendengar langsung, bukan hanya sekedar melihatnya Rasulullah, tapi mendengar langsung hadis dari Rasulullah SAW, dari sumber utama. Yang ketiga, yang menjadi keistimewaan sahabat di sini adalah berperang, berjuang bersama Rasulullah SAW. Ya, disebutkan dalam manakibnya Zaid bin Arqam, beliau meriwayatkan hadis itu sebanyak 90 hadis dan berperang bersama Rasulullah SAW 17 kali. Masya Allah. Syahid al-Khandaq ikut serta dalam perang Khandaq, kemudian peperangan setelahnya ada 17 kali.
Riwayat hadisnya ada 90 hadis. Masya Allah. Inilah di antara keutamaan sahabat. Ya, kita keistimewaan ilmu dalam Islam ini bisa mengetahui jumlah berapa riwayat hadis yang melalui jalur sahabat ini, melalui jalur sahabat fulan itu bisa ketahuan berapa jumlah hadisnya. Keistimewaan atau pujian terhadap sahabat Rasulullah yang disampaikan oleh Husain yang keempat adalah para sahabat itu sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Ya, inilah pujian. Mengapa Husain bin Saburah memuji sahabat Zaid bin Arqam? Ada 4 alasan. Yang pertama, melihat langsung Rasulullah, mendengarkan hadisnya, berperang bersamanya, kemudian sholat di belakangnya. Walaupun dipuji, sahabat dipuji, tidak terbang begitu saja. Tidak merasa bangga, tidak merasa di atas angin. Sahabat Zaid bin Arqam adalah orang yang tawadhu, rendah hati. Walaupun usia sudah sepuh, usia sudah senja, ya dibuktikan dengan keterus terangannya dalam hadis ini, beliau menyampaikan bahwa beliau sudah renta, sudah senior dalam usia, sudah banyak hafalan yang hilang. Nah, ini sebagai bentuk kerendah hatian, ketawaduan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dipuji. Tapi demi menyampaikan ilmu ketika diminta, sahabat Zaid bin Arqam menyampaikan hadis yang masih dihafalnya, hadis yang diterima langsung dari lisan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta tempat dan waktunya. Dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah, berdiri menyampaikan nasihat di satu tempat yang dinamakan Khum, tempat antara Mekah dan Madinah. Beliau menyampaikan satu buah hadis yang menjadi tema kita kali ini, yaitu memuliakan Ahlul Bait. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kita ini hidup di dunia sementara. Kita tidak tahu kapan utusan Allah berupa malaikat maut datang menjemput ajal kita. Karena kita ketidaktahuan, maka kita dipesankan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita berpegang teguh kepada 2 hal, 2 kekuatan, 2 amanah. Yang pertama adalah kitabullah. Kita berpegang wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kita berpegang teguh pada tali agama Allah, berpegang teguh kepada kitabullah, kepada Al-Quran, karena di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Disinilah letak kita kalau ingin selamat, baik di dunia maupun di akhirat, berpegang teguh kepada Al-Quran. Yang kedua disebutkan adalah Ahlul Bait, keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keluarganya adalah para istri, kemudian orang-orang yang diharamkan sedekah. Nah, disinilah letak Husain bin Saburah ini bertanya, siapa mereka?
Ahlul Bait yang diharamkan kita bersedekah kepadanya. Disebutkan oleh Zaid bin Arqam, mereka adalah keluarganya Ali, keluarganya, keturunannya Aqil, keturunannya Ja'far, dan keturunannya Abbas. Ada 4 keluarga yang mereka diharamkan kita untuk bersedekah kepada mereka. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pesan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita mendapatkan ibrah pelajaran dari para penuntut ilmu, dari tabi'in, ketika mereka belajar, bertemu langsung kepada sumber utama, yaitu para sahabat yang mendengar langsung dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita, ketika mendengar atau membaca hadis ini, kita berada di posisi mana? Terkadang kita masih, ya, kita ini termasuk saya, masih malas-malasan untuk belajar. Para sahabat atau para tabi'in, mereka bersepakat. Yang 3 orang ini, ya, dalam hadis pertama ini 3 orang, mereka bersepakat menuju sumber utama yang mendengar hadis dari langsung dari baginda Rasulullah, yaitu Zaid bin Arqam. Artinya, mereka datang ke rumahnya, berkunjung ke rumahnya untuk mendengarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, dalam menuntut ilmu ini perlu usaha untuk datang. Kayak sekarang, saat ini, atau model pembelajaran kita, ada sekolah, ada madrasah, para murid datang. Jadi mereka datang ke sekolah, para guru datang ke sekolah. Mereka semuanya belajar, menuntut ilmu. Model seperti inilah yang dikatakan menuntut ilmu. Jadi al-ilmu ya'ti. Kita ini yang belajar, kita mendatangi. Dalam rangka kita menghormati ilmu, menghormati guru, kita datang untuk belajar. Karena dalam belajar kita mendapatkan semua rahasia-rahasia dunia dan akhirat. Dengan kita belajar, kita bisa mengamalkan dari ilmu yang kita terima. Kita bisa juga menyampaikan kembali kepada keluarga kita, kepada rekan, kepada sahabat kita, atas ilmu yang kita peroleh. Karena ilmu itulah, apalagi ilmu agama, yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Konten atau isi dari ilmu. Contohnya di hadis pertama ini, pesan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua untuk berpegang teguh kepada kitabullah, kepada Al-Quran, untuk berpegang teguh kepada Ahlul Bait, menghormati, memuliakan Ahlul Bait. Tentunya yang disebut sebagaimana disebutkan di sini, siapa Ahlul Baitnya itu, mereka adalah orang-orang yang diharamkan dalam menerima sedekah. Kita memuliakan mereka sebagaimana para sahabat memuliakan, para tabi'in memuliakan sahabat sesuai dengan porsinya. Ya, para sahabat, Ahlul Bait, dan kita semuanya pasti melakukan kesalahan karena kita bukan maksum. Hanya Nabi, hanya baginda Rasulullah SAW saja yang maksum.
Para rasul maksum, tidak melakukan kesalahan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain nabi, para sahabat, ahlul bait, tabi'in, termasuk kita adalah orang yang pasti melakukan kesalahan. Tapi kita tetap memuliakan, kita tetap menghormati sesuai dengan standarnya. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis pertama. Karena kita akan mengejar dua hadis, kita lanjutkan pada hadis yang kedua. Ini agak pendek. Eh, kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaihi annahu qala urkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis mauquf bahwasanya Abu Bakar berkata, "Urkubu Muhammadan." Kalau di sini terjemahannya urkubu ini intai, ya. Cek Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam ahli baitnya, dalam keluarganya. Maksud apa? Bagaimana Rasulullah SAW memuliakan, menghormati ahlul bait. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saya sampaikan di sini hadisnya adalah hadis mu'allaq atau hadis mauquf. Ya, hadis mauquf. Dari sisi mustalah hadis, ini adalah hadis yang berhenti pada sahabat. Sahabat tidak menisbatkan perkataannya kepada baginda Rasulullah. Ya, ini perlu uh, di, di, difahami. Makanya disebut dengan hadis mauquf atau hadis mu'allaq. Ya, bahasan di sini mauquf alaih. Berhenti sampai sahabat Abu Bakar saja dan Abu Bakar tidak menisbatkan perkataannya kepada baginda Rasulullah. Ya, jadi bukan hadis marfu, tidak hadis yang diangkat yang dinisbatkan kepada Rasulullah, tapi hadis mauquf. Ya, nah ini eh, perlu untuk dipahami oleh kita semuanya. Mauqufnya berhentinya sampai sahabat Abu Bakar. Berarti ini hadis Masya Allah. Ya, Abu Bakar seorang sahabat besar yang bersamai selama hidupnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup setelah baginda Rasulullah wafat hanya 2 tahun setengah. Berarti ketika 2 tahun setengah inilah Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis darinya. Ya, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, bertemu langsung kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar ketika menyampaikan perkataan ini, ya, supaya tidak eh, apa namanya eh, terpengaruh dengan kata-kata hadis. Biasanya kalau kita memahami hadis itu adalah baginda hadis atau sabda Rasulullah, tapi ini adalah hadis mauquf, ya, berhenti pada sahabat Rasul yang bernama Abu Bakar saja di hadis ini, hadis kedua ini. Kata Abu Bakar, urkubu Muhammad, ya, coba cek, intai, bagaimana Nabi Muhammad SAW memperlakukan ahlul bait, keluarganya. Bagaimana beliau baginda memuliakan, menghormati ahlul bait. Masya Allah, ini adalah pesan singkat seorang sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Disampaikan melalui jalur riwayatnya kepada kita dan sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari. Dan diriwayatkan bagaimana kita diminta untuk memuliakan, menghormati ahlul bait.
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini pesan singkat ini eh, menjadi landasan kepada kita bagaimana kita menghormati, memuliakan ahlul bait. Ya, tentunya penghormatan, pemuliaan mereka yang sesuai dengan standar, bukan melebih-lebihkan. Ya, ini SOP-nya berlaku, syarat dan ketentuannya berlaku. Mereka juga manusia, mereka tidak maksum. Ya, kalau ada yang memaksumkan berarti sudah melewati batas. Ya, ahlul bait, ya, kalau kita baca bagaimana para istri Rasulullah SAW juga ditegur oleh Allah dalam surat At-Tahrim, dalam surat At-Tolak, ya, karena melakukan ya sesuatu, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu pula, tapi untuk makanya mereka menjadi bagian dari keluarga Rasulullah SAW, perintahnya adalah kita memuliakan, menghormati mereka sesuai dengan batasan-batasan. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini dan dua ayat yang sudah kita pelajari pada pekan yang lalu menjadi landasan, menjadi latar belakang dan perintah kepada kita untuk menghormati ahlul bait, bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti ada juga hadis yang dia bukan bagian, bukan sulalah, bukan keturunan dari keluarga Rasulullah. Contoh sebagai contoh, sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al bukan saya ya, sahabat Salman Al-Farisi disebutkan dalam salah satu riwayat, huwa minna min ahlil bait. Kata Rasulullah, dia bagian dari kami ahlul bait. Tapi ini bukan dari sisi keturunan, silsilah, sulalah, keluarga Rasulullah SAW. Tapi di apa kalau istilahnya itu diangkatlah, ya, seperti anak angkat, bukan anak keturunan, bukan anak kandung, tapi anak angkat, diangkat karena sahabat Salman Al Farisi datang jauh-jauh dari Parsi, dari Persia, mencari kebenaran, mencari eh, apa namanya huda, petunjuk, dan datanglah dengan jauh dari negeri yang jauh, datang menemui Nabi Muhammad SAW, dan untuk mengangkat derajatnya, mengangkat eh, sahabat ini, Rasulullah mengklaim menjadi ahlul bait. Nah, ini pengangkatan ini bukan berdasarkan pada keturunan sulalah dari keluarga Rasulullah SAW. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan terkait dengan bab 43 tentang menghormati, memuliakan ahlul bait Rasulullah SAW dan menjelaskan keutamaan mereka. Mudah-mudahan dari penjelasan singkat ini, dari dua pertemuan ini, menjadi dasar kita memahami mengapa kita perlu untuk memuliakan mereka, tentu dengan batasan-batasan. Ahlul bait bukanlah orang yang maksum, ini batasannya. Bukanlah orang yang tidak memiliki kesalahan, pasti semua memiliki kesalahan, tapi kita diperintahkan untuk memuliakan mereka. Ya, sebagaimana kita punya saudara, punya tetangga, kita diperintahkan untuk memuliakan mereka. Kita punya tamu. Di bulan Syawal ini biasanya adalah bulan silaturahmi, ya, Lebaran. Silakan silaturahmi datang. Nah, kita diperintahkan untuk memuliakan tamu, ya, sesuai dengan porsinya. Memuliakan bukan mengkultuskannya, tapi memuliakan bagaimana kita melayani tamu tersebut. Demikian, sahabat sehat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
masih ada waktu kita untuk bisa berdiskusi. Terima kasih Pak Yai. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasan yang tadi bagi ahlul baitnya. Alhamdulillah, setidaknya kita mulai paham siapa sih ahlul bait gitu. Ada beberapa perintah tadi ya kalau dalam kita sikapi dijabarkan oleh Ustadz Salman bahwa ahlul bait itu kita harus memuliakan. Jadi kedudukannya mulia dan kita memuliakan. Kemudian umat Islam wajib untuk mencintai dan menghormati mereka. Jadi kadang-kadang kita tahu bahwa orang yang paham dengan menghormati itu berebut cium tangan dan sebagainya, menunduk dan sebagainya. Bahkan menyambutnya pun datangnya besok malam itu sudah semuanya berbondong-bondong. Saya membayangkan Ustadz, andaikan itu gambarnya Rasulullah itu betul-betul dibuat kemudian saya khawatir akan menjadi dikultuskan, menjadi kelewat. Makanya Allah itu sudah betul-betul mendesain bahwa sebelum ditunjuk menjadi nabi, orang tuanya pun sudah diwafatkan lebih dulu. Beliau dijauhkan dari ilmu pengetahuan sebagai umi. Karena memang ada Allah tujukan. Artinya Allah desain betul-betul. Jangan nanti Allah mau ajari sendiri melalui kalamullah. Nah, itu hal-hal yang luar biasa. Kemudian bahkan pamannya pun bukan termasuk yang tidak beriman. Nah, bagaimana itu adalah kunci bahwa itu kemurnian ajaran yang sudah diberikan. Desainnya betul-betul luar biasa. Bahkan beliau dibelah dadanya kemudian disucikan, kemudian diberikan ilmu di situ. Ini bentuk bukti-bukti bahwa itu adalah suatu model yang memang Allah titipkan pesan-pesan untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, alhamdulillah kita masuk ke dalam waktu diskusi. Ada sudah satu pertanyaan ya. Jadi dari Pak Teddy. Ya, alhamdulillah, izin Ustadz bertanya, apakah beda ahlul bait dan nasab? Apakah para habib saat ini nasabnya sampai ke Rasulullah? Ya, tadi ada 4 jurusan ya tadi Ustadz ya, kalau nggak salah itu 4 jurusan. Ada yang Ali, ada yang Ja'far, macam-macam tadi. Oke, monggo kami persilakan Ya, Ustadz. sahabat saya yang dimuliakan Allah, pada eh, pekan yang lalu saya sudah sampaikan yang namanya nasab ya. Nasab itu kan anak dari ayah. Jadi Fulan bin Fulan ya, atau Fulanah bin Fulan ya. Nasab nih. Eh, Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW punya 7 anak ya, punya 7 anak. Yang perempuan diantaranya Fatimah, Ummu Kulsum, Ruqayyah gitu. Yang laki-laki ada Ibrahim, Qasim, eh, apa namanya? eh, nah, yang laki-laki ini, wallahu alam, nanti bisa dicek lagi. Ini ada yang meninggal wafat masih kecil, gitu ya. Ya, intinya mereka tidak menikah dan tidak menghasilkan keturunan. Hanya yang perempuan, ya. Fatimah menikah dengan Ali radhiyallahu anhu. Kamu karamallahu wajhah. Kemudian Ruqayyah Ummu Kulsum dengan Allahumma sholli ala Muhammad, eh Zatun Nikotain itu Utsman dan Umar, ya. Ada 4 yang perempuan anak Rasulullah SAW nikah dengan para sahabat. Nah, dari mereka inilah, yang perempuan inilah melahirkan anak. Misalkan dari Fatimah dan Ali, Hasan dan Husain, dan anak lagi yang lain. Cuma yang dikenal Hasan dan Husain yang hidup bersamai baginda Rasulullah SAW. Kalau dari sisi nasabnya, ya, Hasan ini bin Ali, ya, Hasan bin Ali, Ali bin Abi Thalib, ya. Husain begitu juga, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tidak menasabnya nggak kepada Fatimah. Jadi ini kalau nasab begitu. Jadi maksudnya di sini adalah eh, bukan keturunan garis langsung ke Rasulullah ke bawah, karena nggak ada. Tapi mereka
lewat jalur ibu. Begitu. Inilah yang eh, disebut dengan bagian keluarga. Nah, ketika Ahlul Bait tadi yang dari keluarga Ali ke bawah, dari keluarga Aqil ke bawah, keluarga Abbas ke bawah, dan keluarga satu lagi tadi adalah Ja'far. Ja'far ke bawah, yang disebut dengan Ahlul Bait. Jadi eh, kalau dari sisi nasab, ya Rasulullah ke bawah itu terputus karena apa namanya eh, laki-laki, ya anaknya Rasulullah SAW yang laki-laki tidak eh, tidak ada keturunan ke bawah, tapi anak yang perempuan. Tapi kalau nasab kan tadi eh, ininya kepada ayah, begitu. Jadi bedanya begitu. Tapi Ahlul Bait itu tadi yang disebutkan, keluarganya Ali, keluarganya Ja'far, keluarganya Abbas, keluarganya Aqil, disebut dengan Ahlul Bait. Apakah para habaib saat ini nasabnya sampai pada Rasul? Nah, tadi penjelasannya begitu. Lewat jalur ibu, ya bukan lewat jalur ayah. Gitu. Wallahu alam, dan mereka, ini kelebihan umat Islam ya. Kelebihan umat Islam menjaga nasab, menjaga keturunan. Mereka hafal keturunan. Kita orang Indonesia paling sampai generasi kelima. Misalkan kita generasi anak kita atau cucu kita misalkan. Kan udah ada yang bercucu di sini ya. Itulah generasi kelima. Dia tahu bapaknya, dia tahu kakeknya, generasi kita. Mungkin tahu eh, bapak kita. Paling maksimal hanya generasi kelima yang tahu. Tapi orang Arab, ya, itu apalagi di sini di Indonesia yang habaib ini kebanyakan keturunan Hadromi, Hadromaut dari Yaman. Itu nyampe mereka paham, tahu, menjaga silsilah tersebut. Ya, inilah kelebihan kelebihan orang Arab, dan juga ada kekurangannya. Cuma kami sampaikan di sini kelebihannya, mereka menjaga nasab, ya, menjaga nasab, nama-nama keturunannya. Kita tahu nasab Rasulullah ke atas, ya, disebutkan dalam kitab yang disepakati sampai Adnan, ya, sepakati sampai Adnan, nama-namanya sepakat. Di atas Adnan sampai Nabi eh, Adam ada nasabnya, cuma tidak disepakati, tapi namanya ada dalam kitab-kitab sirah. Itulah kelebihan orang-orang Arab dalam menjaga nasabnya. Wallahu alam. Saya rasa bisa dipahami ya antara Ahlul Bait, keluarga, dan dari sisi nasab. Alhamdulillah. Demikian. Jelas saya kira ya Ustadz ya. Ahlul Bait itu adalah keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah tidak harus anak, tetapi ada istri, ada kerabatnya, itu adalah keluarga Rasulullah. Itu Ahlul Bait dan itu wajib dihormati. Nah, kemudian nasab itu yang keturunan. Terlebih keturunan langsung. Nah, keturunan langsung biasanya kalau kita itu merujuk kepada keturunan yang laki-laki. Bin, 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 gitu. Nah, alhamdulillah, mungkin memang kehendak, memang desain Allah juga saya katakan tadi, seluruh keturunan Rasul yang laki-laki itu diwafatkan lebih dulu. Tidak ada yang hidup kecuali Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana itu saya berpikir kalau andai kata beliau ada satu keturunan laki-laki dan kemudian turun ke bawah, Allahu Bisa Akbar, luar biasa dikultuskan. mungkin. Itu dia yang saya khawatirkan, Ustadz. Ini, dan itu yang tadi pertanyaan. Itu adalah nasab. Nah, nasab itu adalah keturunan langsung dari Rasulullah, ya bin tadi. Jadi bin Muhammad, namanya. Kalau sementara kalau Ali kan bin Abi Thalib. Itu. Ya, keturunan itu tetap dapat dari eh, Fatimah. Zahra putri Rasulullah. Sehingga kalau dari segi nah kekuatannya masih keturunan Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau ahli bait adalah keluarga Rasulullah. Itu tadi kira-kira Bapak Ibu yang hormati Allah. Mudah-mudahan ini juga dipahami. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Masih ada waktu untuk diskusi Izin, beberapa menit lagi. izin Ustaz. Alhamdulillah, monggo. Monggo Yang silakan. tadi itu terkait dengan Ahlul Bait, berarti nggih ini mengerucut. Kalau nasab kan otomatis Rasulullah itu sudah terputus nggih sampai Nggih. anak beliau yang laki gitu nggih. Nggih. Terkait dengan Ahlul Bait itu otomatis dari anak-anak yang perempuan nggih. Gitu nggih. Disampaikan bahwa tadi dari keturunan dari Yaman Hadramaut Hadromi, para Habib yang di Indonesia itu artinya mereka beliau-beliau semua itu adalah
Ahlul Bait gitu nggih. Apakah ada kriteria ataukah memang tidak semuanya Habib itu Ahlul Bait gitu. Berarti gitu nggih. Pertanyaannya lanjut ke itu Ya, nggih. Ya, ya. Ustaz. Monggo Ustadz ya. dijelaskan. Jadi eh, setelah kita memahami definisi ya, tinggal diaplikasikan gitu ya. Nah, diaplikasikan. Nah, dari sisi aplikasi Ahlul Bait tadi itu dilarang menerima zakat, dilarang menerima sodakoh, ya. Zakat, sodakoh dilarang. Yang boleh hanyalah hadiah saja, gitu. Ini Ahlul Bait sebagaimana hadis yang kita pelajari. Mereka dilarang menerima sedekah, menerima zakat. Boleh dari hadiah atau eh, apa namanya ghanimah, ya. Harta rampasan perang itu boleh, ada bagiannya, ya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirasul wa lidhil qurba. Ya, boleh menerima seperlima dari ghanimah, dari harta rampasan perang, gitu. Nah, sekarang em, tinggal diaplikasikan saja, gitu. Ketika habaib masuk dalam ahlul bait, ya tidak semua habaib tentunya, cuma kita menghormati habaib karena keilmuan, ya, karena keilmuan mereka. Sama seperti kita menghormati para ulama karena keilmuan mereka. Apakah mereka menerima atau mereka menolak? Dari sisi syariatnya, ahlul bait diharamkan menerima sedekah, diharamkan menerima zakat, yang boleh hanya dari ghanimah dan dari hadiah. Hadiah boleh, dihadiahkan boleh. Tapi kalau di zakat apa harta zakat, harta sedekah nggak boleh. Maka ketika kita memberikan sesuatu kita harus jelas akadnya apa, ya akadnya. Kalau sedekah, kalau zakat kepada ahlul bait itu mereka nggak boleh menerima. Gitu. Jadi dikembalikan kepada definisinya. Apakah tadi semua habaib ahlul bait? Wallahu alam. Tapi kalau mengklaim boleh-boleh aja. Klaim kan belum bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu ya. Dari sisi nasab dilihat seperti apa, begitu. Karena kalau saya menghormati habaib karena keilmuan mereka, karena keilmuan mereka. Sebagaimana kita menghormati para guru, para ulama, para kiai, mereka dihormati, kita hormati karena keilmuan mereka. Derajat mereka yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajat mereka di atas kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, makasih Ustadz atas penjelasannya. Jadi jelas Pak ya, kalau Ahlul Bait itu keluarga Rasulullah, baik istri maupun putra-putrinya itu Ahlul Bait. Nah, nasab itu adalah putra-putrinya itu nasab. Nah, hanya memang kalau nasab sampai sekarang ini yang dirunyut adalah yang laki-laki. Itu tadi. Jadi istri-istri Nabi seluruhnya itu Ahlul Bait, termasuk keluarganya itu Ahlul Bait. Putra-putri Nabi Ahlul Bait. Nah, di sini yang masih ke bawah kan Fatimah ya. Nanti Fatimah, Hasan, Hussein dan keturunan ke bawahnya kalau memang itu masih ada itu adalah nasab tapi sekaligus juga Ahlul Bait. Nah, itu Ibn muliakan. Jadi inama yuridullahu liyudhiba ankum rijasa ahlul bait. Jadi diminta untuk menghormati ahlul bait. Jadi di Al-Hasab gitu. Nah, ini mungkin menjadi catatan dan tadi dijelaskan kita Habib yang saat ini seperti apa. Wallahu alam, tapi menghormati orang yang berilmu itu sungguh mulia. Jadi kita termasuk kita mendapatkan ilmu termasuk dalam kajian ini adalah ilmu ya yang kita cari. Itu bukan orang yang berbicaranya. Itu ilmunya yang bagus kita ambil. Itu kira-kira Bapak Ibu yang seperti Allah. Eh, Silakan ada lagi? Sedikit Oke, ini Pak Yai. monggo. Salah satu tadi kan Pak Yai bilang apa namanya ayahnya Nabi kita Muhammad SAW diwafatkan sebelum baginda lahir, kemudian ibunya Oke, diwafatkan ketika masih kecil gitu ya. oke. Terus anak-anaknya yang laki-laki diwafatkan sebelum mereka ini. Jadi bahkan sampai pada istri Rasulullah yang banyak Yang itu pertama. ya, Oke. itu yang punya anak hanya yang pertama ya dari Khadijah. Yang 7 tadi itu dari Khadijah. Masya Allah ya. Ya. Artinya artinya dan yang apa namanya yang
yang biker, yang gadis hanya Aisyah, tapi nggak menghasilkan anak, begitu. Ya, Masya Allah, ini ya tadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendesain ya baginda Rasulullah SAW dan keluarganya sedemikian rupa sehingga tidak kita perlu tidak apa namanya mengkultuskan ya. Hatta Rasulullah SAW sebagai sahibul risalah, ya sebagai yang diwahyukan, ya kita apa namanya menjunjung tinggi, menjadikannya sebagai tauladan ya. Hanya Rasulullah SAW yang kita jadikan sebagai kudwah, teladan kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, itu tadi. Jadi betul-betul Allah tuh jaga kemurnian pesan atau kalamullah ini dengan berbagai cara, dengan berbagai sisi. Bahkan kita dilarang untuk mengkultuskan karena memang yang berhak disembah hanyalah Allah dan utusannya adalah Rasulullah Muhammad. Itu bagaimana Allah menjaga sampai sekarang kemurnian Quran tetap akan terjaga. Allah yang menjaganya. Dan ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Rizki. Ya, Pak Muhammad Rizki di sini. Apakah benar Wali Songo itu semuanya keturunan Nabi kecuali Sunan Kalijogo Raden Said? Monggo, kata barangkali ada Wa- penjelasan. Wallahu a'lam. Jadi kita ini sekali lagi ya, saya mengingatkan orang Indonesia ini mungkin beberapa mereka memiliki eh, nasab, asmaun nasab, ya nama-nama nasab ke atasnya, gitu ya, nama-nama keturunan ke atasnya, begitu. Apakah Wali Songo itu keturunan Nabi? Wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi memang, contoh ya, saya sendiri, ya. Saya hanya tahu nasab kalau dari bapak saya cuma paling 4-5 generasi ke atas. Tapi kalau dari ibu saya, padahal itu kan bukan nasab ya, tapi cuma apa namanya apa ya nasab, tapi biar bukan bukan istilahnya bukan bukan nggak mungkin nasab pada ibu gitu ya, nasab pada bapak. Kalau tapi dari nasab dari keturunan ibu saya gitu, itu sampai kepada Pangeran Diponegoro, sampai kepada bahkan sampai kepada apa namanya wali-wali Allah di atas gitu. Tapi kan ya sekali lagi ya, nasab itu tidak memuliakan orang. Orang itu dimuliakan karena ilmunya. Orang itu dimuliakan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nasab. Ya. Eh, Orang Arab belum tentu mereka mulia. Orang Ajam, orang luar Arab belum tentu mereka hina. Ya. Karena standarnya adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Sunan Kalijaga, ya itu dia. Ah, jadi ini kita perlu memahami frame-nya dulu, ya. Karena kalau untuk melihat kepada teknis keturunan harus dicek, ya. Al-Fakir, saya nggak punya ilmu tentang nasab, ya. Ketika mereka mengklaim ini nasabnya, ya, sebagaimana saya cerita, saya baru mendapatkan nasab ya, lewat jalur ibu seperti itu. Tapi sekali lagi frame-nya adalah kita tidak mulia dengan nasab kita, ya. Kita tidak mulia dengan, tapi kita mulia dengan ketakwaan kita Ketakwaan kepada kita. Allah, Ya. dengan ilmu kita, ilmu dunia dan ilmu akhirat kita, gitu. Eh, Jawabannya wallahu alam, apakah mereka wali songo keturunan nabi atau tidak, wallahu alam bisawab. Ya, ya, Alhamdulillah. Makasih Ustaz penjelasan. Jadi masih simpang sur. Kan, kalaupun banyak tulisan, ini memang harus hati-hati kita sikapi referensinya dari mana. Karena memang jauh, sangat jauh. Jangan jauh jaraknya Wali Songo dengan Rasulullah itu juga masih sangat jauh. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Namun yang pertama adalah menghormati Wali Songo sebagai ulama dan pendakwah besar Pendakwah di ini betul, wajib wajib kita ya, untuk karena menghormati mereka. bagaimanapun mereka punya jasa Ya, untuk mendakwah itu, gitu. Tidak menjadikan perdebatan nasab sebagai bahan merendahkan, tetapi kembali kepada ketakwaan. Karena apa Fatimah sendiri katakan disampaikan Rasulullah, beliau tidak bisa menjamin Fatimah masuk surga atau tidak. hmm. Itu putrinya itu. Jadi yang menjamin adalah ketakwaan. Jadi bukan karena nasab keturunan ini, waduh dia pasti masuk surga. Allah alam. Itu kira-kira. Iya Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk Wali Songo kita menghormati bagaimana jasa Wali Songo itu menegakkan kalimatullah la ilaha illallah di Nusantara ini.
Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah jam 08.39, hampir jam 8.40. Alhamdulillah sudah mencapai 1,5 jam. Menarik sebenarnya bicara nasab itu. Jadi satu lagi intinya bahwa nasab bukan suatu hal yang menjadi jaminan, tetapi jaminan kita di sisi Allah adalah ketakwaan kita, iman kita. Kemudian menghormati adalah kewajiban. Tadi kan di Al-Azhar juga diperintahkan untuk menghormati Ahlul Bait. Jadi Rasulullah dan keluarganya serta keturunannya. Keluarganya itu tidak semuanya keturunan kan. Ada keluarganya itu bisa istri, bisa keluarga dari istri. Yang istri Rasulullah itu cukup banyak. Nah, itu artinya keluarga-keluarga beliau itu termasuk Ahlul Bait. Sementara nasab itu yang betul-betul keturunan langsung dari Rasulullah, yaitu terputus pada keturunan Fatimah. Itu Hasan Husin bin Ali, Ali bin Abi Thalib. Demikian saya kira Ustadz. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita tutup, kami mohon untuk dipimpin doa. Gitu. Ya, insya Allah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan terkait dengan menghormati ulama, gitu ya. Ya. Menghormati ulama, bagaimana kita memuliakan mereka itu berdasarkan ilmu mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka. وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل عملنا هذا صالحا ولوجهك خالصا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, insyaAllah doa yang kita panjatkan dijabah oleh Allah SWT, dan ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang barokah yang Amin. bisa kita gunakan sebagai petunjuk di kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terhormati Allah, sebelum saya akhir saya mengingatkan bahwa Bapak Ibu kami mengkolek infak-infak yang kami akan salurkan untuk anak yatim piatu dan kemudian para pendidikan Quran yang saat ini menjadi binaan Ustadz Salman, dan juga nanti yatim piatu itu ada binaan yayasan yang lain yang biasanya juga menghubungi kami untuk meminta santunan. Kadang-kadang mereka membutuhkan dan kami hanya bisa menyalurkan seadanya yang setelah terkumpul di kami. Dan Bapak Ibu, bila Allah berikan kelonggaran rezeki, infak 1.000, 2.000, silahkan kami menerima infak itu, dan insya Allah semuanya kami salurkan. Tidak ada kepentingan sedikit pun yang digunakan untuk kajian ini, bahkan untuk Ustadz sendiri tidak kami berikan. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Selaku moderator saya mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kami seminggu depan. Waalaikumsalam Pak Ustadz matur suwun, warahmatullahi Bapak Ibu Mas wabarakatuh. Terima Adi, kasih Pak Ustaz. Rizky matur Terima suwun, Terima kasih. Pak Wisnu matur suwun.